Kasih Kristus. Pak Bangun pimpin dalam doa, Pak Bangun. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Kami berterima kasih di siang hari ini, di mana Tuhan sudah menolong kami. Kami akan kembali lagi bersama Bapak dosen, Bapak Lukas. Kiranya Tuhan tolong dalam perkuliahan ini, Tuhan jaga khususnya alat-alat yang kami pakai, agar Tuhan selalu mau menolong kami, khususnya kami 7 orang reguler yang senantiasa setia untuk melayani Tuhan. Kami akan membuka pelajaran mata kuliah yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke. Terima kasih Pak Bangun. Nah, Sama-sama, ya Pak. teman-teman, kita belajar tentang pertumbuhan gereja. Ya, materi kita adalah pertumbuhan gereja. Nah, yuk kita sama-sama belajar. Sekali lagi tetap dalam tetap dalam pendahuluan ya. Apa itu pertumbuhan gereja lebih dulu. Ya, tentu saja begitu ya. Oke. Ya. Apakah sudah lihat di layar? Kelihatan, Pak. Ya, saya harap saudara bisa mencatat ya. 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 Baik. Ya, saya harap saudara bisa mencatat. Jadi catat yang penting-penting aja atau difoto enggak apa-apa. Tapi nanti saya akan kirimkan ke Pak Lispan. Saya perbaiki dulu ya. Huruf besarnya diganti dengan yang biasa supaya tidak terlalu ini. Baik Bapak Ibu, kita belajar tentang pertumbuhan gereja. Apa itu pertumbuhan gereja? Yang pasti apa itu pertumbuhan gereja? Atau lebih tepat kita tambahkan kata pengajaran pertumbuhan gereja. Karena yang kita pelajari adalah pengajarannya. Ya, sebetulnya pengajaran pertumbuhan gereja pada awalnya adalah kerinduan dan penelitian dari gereja-gereja. Bagaimana gereja itu dapat bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Gitu ya. Nah, saya yakin semua kita ini rindu gereja kita ini bertumbuh. Setuju ya ini ya? Amin, Pak. Ada yang nggak setuju? Ya sudahlah, gereja mengalir aja. Ya, seperti pujian ini, mengalir bersamamu gitu ya. Jadi mau maju, nggak maju, terserah Tuhan. Loh. Apakah itu sebuah sikap yang baik? Ya, saya kira saudara udah belajar bagaimana menanam gereja, ya, diajar secara praktis, membuka persekutuan doa dulu, gitu ya. Tentu aja saya tidak mengajari bidang itu, tetapi itulah ya kita mestinya begitu, membuka ibadah-ibadah, pos PI dan sebagainya. Cuman pertanyaannya adalah apakah kita rindu? Ini adalah kelanjutan dari penanaman gereja. Apakah kita rindu gereja kita bertumbuh? Baik kualitas maupun kuantitas. Nanti kita bahas ya, mana yang lebih penting, kualitas atau kuantitas? Nanti akan kita bahas ini. Ya tentu saja orang jawab kualitas. Tapi kalau kualitasnya bagus, kuantitasnya menurun, terus tinggal satu orang, tinggal satu keluarga pendeta, bagaimana? Ya, justru menurut saya itu kualitasnya kurang baik itu. Ya, nah itu nanti kita belajar apa hubungan kualitas dan kuantitas. Ini perlu kita pahami, begitu ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, pertumbuhan gereja merupakan pengajaran dalam teologi praktika. Tadi udah saya bahas. Ya, kan teologi dibagi menjadi 4. Walaupun gambar saya 3 tapi 4 ya. Biblika, sistematika, praktika, dan historika. Nah, jangan lupa itu gambar yang tadi ya teman-teman. Nah, saya keluarin semua aja. Ini sama dengan yang tadi. Nah, Nah, ini kita belajar di sini. Nah, kalau gitu ini termasuk praktika. Bukan historika, tapi praktika. Nah, tapi walaupun bukan historika, kita akan menyelidiki lebih dulu pada kesempatan hari ini untuk melihat sejarahnya.
Ya, sejarah dari kemudian dasar Alkitabnya. Kalau kita bisa sampai kepada dasar, ya karena dasar Alkitabnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini adalah yang jelas perkuliahan kita itu praktika. Kalau gitu, karena praktika itu harus dilakukan, praktis, harus dikerjakan. Nah, kalau yang di sini harus dibagikan. Tadi kan di sini kita harus diajarkan kepada jemaat. Ya, rugi kalau enggak. Jemaat kita jadi tidak mengerti. Tetapi kalau praktika, saya harap kita mempraktekkan di gereja kita masing-masing. Tentu dalam terang tabernakel, ya, tentu tetap dalam pengajaran kabar mempelai. Prinsip-prinsipnya yang kita lakukan. Oke ya, Bapak Ibu. Jadi pengajaran pertumbuhan gereja itu ada dalam praktika, termasuk pemuritan, termasuk homiletik, leadership, pastoral. Itu kalau nggak digunakan, tidak dipraktekkan, sia-sia. Begitu loh. Ya, termasuk ini spiritual formation, ya, doa puasa, baca firman gitu kan. Itu kalau di spiritual formation. Nah, oke, teman-teman. Jadi yang keempat itu historika tidak ada di sini. Tadi udah saya bahas di kelas soteriologi. Jadi nggak usah saya bahas lagi. Kita akan masuk kepada sejarah pengajaran pertumbuhan gereja. Jadi sejarahnya. Pak Lukas, pelajaran ini kok bisa muncul gimana? Nah itu, saya senang kita melihat sejarah. Kenapa? Karena dari sejarah kita jadi tahu tujuan pertama itu apa. Apa yang dimaksud oleh penemunya pertama-tama. Ya bukan kita membaca buku lalu kita bikin definisi sendiri tanpa memperhatikan dari mulanya. Makanya penting sejarah ini. Ya, pertumbuhan gereja tentu saja bukan dari pengajaran ini bukan muncul dari GPT ya Bapak Ibu. Ya, bukan. Tapi dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di sinode lain juga. Tapi bukan berarti mereka bukan Pentakosta. Mereka sebagian besar lebih kepada Pantekosta. Ya, kita mulai. Nah, jadi untuk memahami pengajaran pertumbuhan gereja, kita harus tahulah sejarahnya. Itu menurut saya. Tanpa mengenal sejarahnya, kita akan kesulitan melacak apa sih tujuannya, apa sih prinsipnya. Itu. Nah, ya, sekalipun perhatikan saya ini kalimat saya tolong dibaca dengan baik. Ya, sekalipun sepanjang sejarah gereja, tuh ya, sekalipun sepanjang sejarah gereja tanpa atau dengan adanya ajaran pertumbuhan gereja, gereja telah bertumbuh secara alami. Garis bawahi, secara alami sepanjang sejarahnya hingga sekarang. Setuju tidak? Ya, walaupun Pak Lukas, untuk apa sih kita belajar? Nah, itu, ya kan? Nah, walaupun nggak ada pengajaran ini, gereja itu bertumbuh, Bapak Ibu, secara alami. Ya kan gitu. Lihat aja kisah para rasul. Dari 120 orang menjadi gereja di Yerusalem. Dari gereja di Yerusalem menjadi gereja sampai ke Samaria. Dari gereja Samaria, Yehuda lalu ke ujung bumi. Sampai ke Indonesia. Paham ya? Bapak Ibu, jadi kita bisa memahami bahwa apakah ini mau diselidiki, dipelajari atau tidak, gereja akan bertumbuh. Kalau gitu untuk apa Pak Lukas kita belajar? Ya, saudara harus sadar atau tidak sadar, prinsip pertumbuhan gereja dilakukan oleh gereja-gereja. Tanpa pengajarannya. Paham ya? Prinsip-prinsip pertumbuhan gereja itu atau pengajaran itu dilakukan tanpa mengenal pengajarannya. Itu sehingga gereja bertumbuh secara alami sampai sekarang. Jangan lupa juga kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam perkembangan gereja.
Tidak dapat disangkali. Gereja tanpa Tuhan nggak ada apa-apanya. Pengajaran pertumbuhan gereja tanpa Tuhan juga tidak ada apa-apanya. Ingat, siapapun kita, ya, sebetulnya ya semua Bapak Ibu, pengajaran tabernakel tanpa Tuhan juga nggak berkembang kan gitu. Karena Tuhanlah yang mengembangkan. Kita menabur, Tuhan yang menumbuhkan. Kita menyiram, Tuhan yang memberkati sehingga berbuah. Jangan lupa loh ya, saudara, bukan karena tokoh, bukan karena pengajaran, tetapi semua karena Tuhan yang memberikan pengajaran, yang menumbuhkan, yang membangun gerejanya. Karena dia adalah kepala gereja. Ini saya tekankan di awal, supaya nangkep betul-betul. Oke ya, paham ya? Nanti kita akan bahas itu di jebakan-jebakan pertumbuhan gereja. Nah, mari kita akan masuk kepada sejarahnya. Sebetulnya pemikiran tentang pertumbuhan gereja, pemikirannya teman-teman, pemikiran tentang pertumbuhan gereja kontemporer sudah nampak, ya bukan memiliki, maaf ini coret aja. Sudah nampak dalam pemikiran seorang penginjil, misiolog itu seorang misionaris atau pemberita Injil yang namanya Bapak Gisbertus Voetius. Di tahun 1589. Ya, Gisbertus Voetius yang menyatakan begini. Tujuan utama misi adalah pertobatan orang kafir. Yang kedua adalah perintisan atau penanaman gereja. Dan yang tertinggi adalah kemuliaan Tuhan. Catat ini penting ini Bapak Ibu. Jadi tujuan utama bergereja itu adalah, misi itu adalah pertobatan orang-orang yang belum percaya Tuhan. Ya. Yang kedua adalah perintisan atau penanaman gereja. Tuh. Jadi gini ya, loh Pak Lukas, ini kan gereja bukan misi. Misi itu begini. Misi itu kalau di suatu daerah belum ada gereja. Belum ada orang percaya Tuhan Yesus. Lalu dikirimlah penginjil, pemberita Injil ke sana. Ya, untuk menyatakan berita kabar baik bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan yang kekal. Nah, kalau gitu tujuannya apa? Ya pertobatan dari orang-orang yang belum percaya menjadi percaya. Kalau saya gunakan kata kafir, ini karena terjemahannya di buku ini ya Bapak Ibu. The Evaluating the Church Growth Movement. Yang dimaksud adalah penyembah berhala. Tidak percaya Tuhan. Ya, Tuhan Yesus itu. Terjemahan lama. Jadi mestinya adalah pertobatan orang yang belum percaya menjadi percaya. Nah yang kedua, perintisan gereja-gereja. Yang ketiga, nah ini yang paling utama, yang tertinggi, kemuliaan Tuhan. Bukan berapa jumlah orang yang diselamatkan, bukan berapa besar gereja, tetapi yang paling tinggi adalah kemuliaan Tuhan. Oke, nanti kita akan bahas itu. Nah jadi sebetulnya pemikiran pertumbuhan gereja Bapak Ibu itu sudah ada tahun 1500-an. Ya, 1500-an. Oleh Bapak Gisbertus Voetius, seorang hamba Tuhan, ya, seorang misiolog. Nah, saudara, namun pemikiran atau pencetus istilah church growth atau pertumbuhan gereja itu yang diakui secara umum di dunia, itu adalah ini namanya Donald Anderson McGavran. Donald Anderson McGavran. Pada selama tahun 1930 dia melayani sampai tahun 1955. Ya, jadi D.A. McGavran. Donald Anderson McGavran. Selanjutnya kita akan menyebutnya McGavran ya, supaya nggak lama-lama. Oke. Ya. Nah, McGavran ini lahir di Damo. Loh, Pak Lukas ini namanya orang barat, lahirnya di Damo, India. Ya, karena dia ini anaknya seorang pendeta, pemberita Injil
yang dikirim ke India. Tuh. Jadi McGavran ini lahirnya di India dari keluarga pemberita Injil. Ya, tanggal 15 Desember 1897. Dan kemudian menjadi misionaris juga, menjadi pemberita Injil juga di India tahun 1923. Nah, pemikirannya itu banyak dipengaruhi oleh William Carey. William Carey siapa Pak Lukas? Itu juga seorang pemberita Injil di India. William Carey, Roland Allen, terutama Watson Pickett. Ketiganya ini adalah misionaris-misionaris atau pemberita-pemberita Injil, Bapak Ibu. Ya, yang melayani Tuhan di ladang misi. Ya, itu berat sekali Bapak Ibu pelayanan demikian. Ya. Oke. McGavran sempat dipengaruhi oleh pandangan liberal. Ya. Tentang misi saat menempuh pendidikan di Yale Divinity School tahun 1923. Dia sekolah teologi, kemudian pandangannya berubah menjadi liberal. Misi itu dipandang sebagai segala sesuatu yang dilakukan gereja di luar tembok gereja. Yang dimaksud adalah apa? Kemanusiaan atau yang kita sebut filantropi. Pendidikan, pengobatan, penanggulangan kelaparan, penginjilan, dan persahabatan dunia. Nah, yang dimaksud dengan misi itu adalah ya sudah berbuat baik aja gitu. Tanpa menceritakan Injil. Nah, penginjilan di sini juga tidak dimaksudkan seperti kita sekarang. Ya, jadi yang paling penting buat McGavran, pertama-tama dulu dia awal-awalnya tuh dipengaruhi oleh pandangan ini. Ya, ini hanya sejarah supaya kita kenal, kita tahu. Jadi tokoh pertumbuhan gereja namanya siapa? Sama-sama McGavran. Ya, jangan lupa itu ya, bukan Bapak Gisbetus, tetapi McGavran. Tuh. Sebetulnya kalau ngomong pertumbuhan gereja, tokoh utama siapa Pak Lukas? Ya Tuhan Yesus lah. Tokoh utama dan para muridnya. Ya, walaupun mereka tidak menuliskan buku atau mencetuskan prinsip, tapi prinsipnya tokoh utamanya nanti kita akan bahas itu. Ya Tuhan Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsamu muridku dan baptislah mereka, ajarlah mereka. Jadi tokoh utama pertumbuhan gereja di Alkitab adalah Tuhan Yesus yang memerintahkan untuk semua bangsa menjadi murid-muridnya. Kemudian para rasul yang meneruskan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus atau amanat agung. Nah, tapi kalau tokoh di dunia ini namanya Bapak McGavran. Dia sempat dipengaruhi oleh liberal. Oke ya, tapi itu tidak lama. Namun setelah McGavran kembali ke ladang misi, dia kembali kepada misi yang sesuai amanat Tuhan Yesus, yaitu memuridkan bangsa-bangsa ya menjadi murid Kristus, memuridkan bangsa-bangsa bagi Tuhan Yesus. Gitu loh. Ya. Coba kita baca Matius 28 ayat ke-19. Ari, tolong bacakan Ari. Silakan Ari. Matius 28 ayat 19, 20. Matius 28, 19, 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Jadi jangan sampai kita itu menganggap penginjilan tidak penting ya teman-teman. Oh, yang penting itu pengajaran Pak. Tidak penting penginjilan. Oh, Tuhan Yesus yang nyuruh kok. Ya, bukan cuma mengajar, tapi menjadikan segala murid, segala bangsa murid Tuhan Yesus. Jadi penting pengajaran, tapi pemberitaan Injil juga tidak kalah penting.
dua-dua berjalan bersama-sama. Tidak ada satupun yang lebih tinggi dari yang lain. Kalau saudaranya menekankan pengajaran-pengajaran, lah terus yang diajar siapa? Kalau tidak diberitakan Injil. Paham ya? Ada soalnya di GPT itu. Tidak penting pemberitaan Injil. Penginjilan itu lebih rendah daripada pengajaran. Salah. Dua-duanya sama tinggi. Dua-duanya penting. Ya, tidak ada pengajaran tanpa penginjilan. Ya, tidak ada pendewasaan tanpa pengajaran gitu. Atau tidak ada penginjilan tanpa pengajaran. Nanti kita akan bahas sebagai dasar-dasarnya. Ya, sabar. Jadi saudara, dua-dua penting. Nah, saya harap ini calon-calon hamba Tuhan GPT jangan menyepelekan pemberitaan Injil gitu. Jangan menyepelekan dan tidak mendukung pemberitaan Injil. Lihat aja banyak yang jadi gembala ketimbang penginjil. Ya, di gereja kita tuh. Karena penginjil hidupnya sulit itu. Ya, tidak disupport oleh gereja. Nah, itu perlu dipikirkan. Ya, tapi saya lihat ke depan pasti lebih baik. Kenapa? Karena sudah ada tuh ya di gereja kita bagian penginjilan sudah ada. Tuh. Ya, nanti di organisasi gereja kita ada. Nah, jadi penting sekali ya Bapak Ibu. Jangan ada yang punya prinsip gak penting yang lain kecuali pengajaran. Penginjilan gak penting. Wah, itu jangan. Saya sayangkan kalau Bapak Ibu berkata demikian. Karena jiwa-jiwa yang diajar adalah jiwa-jiwa yang sudah menerima Yesus melalui pemberitaan Injil. Tuh. Nah, pemberitaan Injil juga nggak boleh gaya. Karena orang yang memberitakan Injil harus diajar lebih dulu. Nah, tadi kan belajar keselamatan. Lah gimana mau memberitakan Injil kalau nggak tahu? Kan diajar dulu. Dewasa karakternya dan dewasa pengetahuan Alkitabnya. Sehingga perlu pengajaran yang kuat. Kalau gitu dua-duanya saling terkait, saling sangat penting bagi pertumbuhan gereja. Jangan lupa ini, saya sudah sampaikan di pendahuluan. Yang berikutnya, dengan kembali pada Alkitab, jadi McGavran ini dulunya sempat menjadi liberal. Liberal itu apa? Tidak percaya Alkitab firman Allah itu paling banyak. Ya. Nah, McGavran kembali kepada Injil, kembali kepada Alkitab. Dan semakin bersungguh di ladang pemberitaan Injil. Tahun 1951, McGavran memulai peneliti dan menulis buku pertumbuhan gereja yang pertama. Namanya, judulnya Bagaimana Kelompok-kelompok Orang Menjadi Kristen. Gimana satu lingkungan itu menjadi percaya Tuhan Yesus Kristus. Ini buku yang pertama. Ya, penelitiannya. Nah, sekarang kita lihat di dalam buku itu ada prinsip-prinsip pertumbuhan gereja. Nah, ini prinsip ini yang berubah, Bapak Ibu. Setelah kita sekarang banyak buku-buku, prinsip pertumbuhan gerejanya jadi berubah. Jadinya apa? Marketing church. Ya, marketing church. Church marketing. Apa itu? Itu semacam penjualan gereja. Nah, gereja ini gimana supaya banyak member, banyak customer, banyak pelanggan. Nah, gereja kok disamakan dengan pasar, dengan toko. Hari ini kita melihat praktek-praktek yang demikian. Nah, tapi sesungguhnya di awal-awal ini loh prinsipnya. Prinsip yang pertama, ya, menurut McGavran ada 3. Yang pertama, menyadari bahwa Allah menghendaki agar orang-orang yang terhilang, anak-anak Allah yang terhilang ditemukan kembali. Ya, mereka yang hidup di dalam dosa, mereka yang jauh dari Allah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ini prinsip yang pertama. Jadi pertumbuhan gereja itu harus didasari pada amanat agung Tuhan Yesus. Ini prinsip yang pertama. Ya,
bukan cuma ngumpulkan pengikut, bukan untuk memperbesar gereja atau memperbanyak jumlah gereja. Ya, tetapi lebih kepada penjangkauan jiwa-jiwa yang terhilang di dalam dosa, yang akan binasa di dalam neraka. Oke. Ya, Matius 28 ayat 19, Lukas 15, domba yang hilang, dirham yang hilang, ya. Anak bungsu yang terhilang. Ya, Lukas 24, kisah 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku, dan seterusnya. Jadi McGavran menyadari ini prinsip yang pertama. Pertumbuhan gereja bukan mendirikan gereja yang gede jumlahnya. Bukan. Pertumbuhan gereja pada dasarnya sejak awal Bapak McGavran memberikan prinsip yang pertama ini. Oke, prinsip yang kedua. Ya, prinsip yang kedua menyadari riset. Nah, ini yang nggak ada di gereja kita. Ya, riset itu penelitian, Bapak Ibu. Penelitian adalah hal yang penting. Menemukan tingkat pertumbuhan dan kemerosotan gereja. Ya, jadi riset, penelitian itu penting di gereja. Nah, menemukan tingkat pertumbuhan atau kemerosotan gereja itu adalah sangat penting. Sehingga riset yang dapat dipertanggungjawabkan harus diadakan. Nah, gereja kita kan nggak ada gitu ya. Tuh ya. Jadi teman-teman ini penting. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit. Maksudnya apa sih Pak Lukas? Kok pakai riset? Nih. Ya. Bentar. Oke, ya. Nah, udah kelihatan papan tulisnya ya, teman-teman ya. Nah, nih. Jadi prinsip yang pertama adalah penjangkauan jiwa. Ya. Nah, coba kita bandingkan dengan gereja sekarang. Ini Bapak McGavran. Coba bandingkan dengan sekarang. Ya. Banyak gereja, gereja-gereja sekarang. Banyak gereja itu cari apa? Cari member. Ya. Cari pelanggan. Ya. Bukan cari jiwa, tapi cari domba-domba orang lain ya. Ya, ada nggak gitu? Ada Bapak Ibu? Iya. Makanya gereja-gereja dibangun di kota besar ya. Udah ada gereja juga tetap bangun gereja gitu ya. Ya. Alasannya ya lain. Ya. Kalau enggak, saudara-saudara apa? Ya jumlah jemaat aja. Tuh. Nah, ini kita harus kembali ke pertumbuhan gereja yang semula ini. Yang terjadi sekarang itu adalah perpindahan gereja. Jemaat pindah gereja dari satu gereja ke gereja yang lain. Ya toh? Jumlahnya tetap sama. Itu aja. Nah, itu kan menyedihkan ya. Cari apa? Pengikut, member, pengikut. Kalau pengikutnya banyak itu bangga. Ya, kalau di GPT itu pengajaran saya paling murni. Ya, kalau bisa itu harus ikut saya. Jangan ikut GPT yang lain. GPT yang lain sesat. Ya, kan gitu itu. Sering-sering saya dengar begitu. Nah, ini kita sudah menyimpang dari pertumbuhan gereja yang benar, teman-teman. Janganlah gitu. Ya, apalagi kalau kita hanya cari gereja-gereja cuma pindah-pindah aja jemaatnya. Nah, yang kedua, menurut Pak McGavran, riset. Riset itu adalah penelitian. Nah, penelitian tentang kemajuan ya,
atau pertumbuhan dan kemerosotan. Di gereja kita nggak ada ya Bapak Ibu. Wong jumlah jemaat aja kita nggak tahu kadang. Ya, coba saya tanya di gereja kita ada nggak statistik jemaat? Saya pastikan nggak ada ya Bapak Ibu, betul ya? Nah, ada nggak absen jemaat? Enggak ada, Pak. Ada, tapi Absen. sekolah minggu. Oh, sekarang. Supaya kalau di absen yang setia dapat hadiah. Makan. Lah, coba ada nggak? Nah ini teman-teman, saya pikir ini penting. Jadi saya akan berhenti dulu di sini. Coba pikirkanlah. Betapa pentingnya riset ini. Supaya kita tahu gereja kita itu sedang bertumbuh. Atau justru merosot. Baik kualitas juga kuantitas. Gitu loh. Nanti kalau jemaatnya berkurang, ngomong, puji Tuhan, Pak. Jemaat saya makin kurang, Pak. Karena penyucian firman Allah. Loh, itu loh. Ya. Kalau betul firman Allahnya berkualitas, jemaatnya juga makin bertambah mestinya. Saya pastikan itu Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Loh, ya memang betul ada penyucian, ada istilahnya itu penyaringan, ya. Tetapi kan kalau benar itu kan dicari tuh. Nah, itu memang penting sih Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kita ini gitu. Nah, saya balik aja ke penelitiannya. Penelitian lebih dulu. Nah, cobalah buat penelitian di gereja kita supaya kita tahu sejauh mana perkembangan gereja kita. Nah, ini keuntungan-keuntungan ya. Sejauh mana pertumbuhan gereja, baik kualitas maupun kuantitas. Saya kasih contoh. Ya. Pernah nggak kita bikin penelitian? Apakah jemaat GPT di gerejanya Pak Bangun sudah tahu tentang pengajaran tabernakel? Dibikin formulir, ya, diselidiki Pak. Baik, bisa dua macam caranya. Dari semacam riset itu kan bisa dua macam. Wawancara. Yang kedua dari apa? Dari data, isi data, apa namanya? Kuesioner. Nah, kalau dari wawancara, misalnya kita kunjungan, saya sering lakukan. Nah, jemaat saya datangi, dikunjungi kan. Lalu saya tanya, kemarin minggu khotbahnya Bapak mengerti enggak ya? Oh tahu Pak. Lalu dia cerita khotbah saya. Menurut Bapak, saya pengen tahu. Dia cerita semua. Oh ya amin, puji Tuhan. Saya diberkati Pak Lukas, puji Tuhan. Loh ada loh, Pak, Bu, kemarin ingat enggak khotbah saya? Waduh saya lupa Pak. Nah itu kan, itu dari wawancara. Lalu ini yang pertama ya, kita lihat perkembangannya. Ya. Atau kuesioner, jemaat semua kebaktian disuruh ngisi cepat. Jangan banyak pertanyaan, satu saja. Misalnya, saya pengen tahu sejauh mana apakah jemaat berdoa setiap hari? Membaca Alkitab tiap hari. Saudara tahu dari mana? Saudara baca Alkitab, semua jawabnya amin. Doa, amin. Tapi tahunya dari mana? Nah, coba bikin dong penelitian di gereja masing-masing. Betul ya? Saudara jadi tahu. Nanti nggak usah dikasih nama. Nggak usah dikasih nama. Saudara jujur saja, karena nggak akan ketahuan siapa itu. Lalu mereka akan jawab. Di gereja saya lakukan, Bapak Ibu. Mereka akan jawab. Misalnya saya membuat penelitian, dulu saya bikin warta gereja. Berapa banyak jemaat yang baca warta ini kembali? Atau malah dibikin mainan anaknya apa? Gitu. Pesawat terbang gitu. Atau tempat kacang. Itu. Saya bikin penelitian Bapak Ibu.
Lalu mereka ngisi. Ternyata hanya 10% yang membaca ulang. Hanya 5% yang menyimpan. Hanya 6% yang sungguh-sungguh mempelajari. Dan ternyata hampir 80% mengabaikan dan menganggap tidak penting. Lah kan berarti gagal dong kita bikin ini. Nah kalau gitu ada cara lain kalau gitu. Gimana caranya supaya Pak, jemaat boleh itu tanya, Pak. sebentar, supaya jemaat itu mengerti. Silakan Ibu siapa ini? Ibu Stefani, Pak. Ya, silakan Bu Stefani. Cuma mau tahu saja, Pak, isi warta jemaatnya Bapak itu apa saja, Pak? Ya, enggak apa-apa. Isinya yang pertama adalah khotbah minggu lalu. 1. Untuk diulangi. Yang kedua adalah ada semacam apa namanya? Suara gembala. Visi misi gembala, apa yang kita mau capai di tahun ini atau apa yang menjadi arah kita bersama. Yang ketiga adalah ada ruangan pengetahuan Alkitab. Ya, isu umum ya supaya jemaat tuh nggak bingung misalnya kiamat. Pernah kan 2012 kiamat. Wah, saya sebelum 2012 itu saya sudah nuliskan di sana. Nah, kemudian ada macam-macam, terutama informasi ibadah, informasi kegiatan, informasi apa saja di sana. Pelayanan gereja, apakah baptisan, penyerahan anak dan sebagainya, Bu. Begitu ya, Bu Stefani. Iya, makasih, Pak. Ya. Jadi yang penting di sini adalah sejauh mana pertumbuhan gereja kita. Misalnya, kenapa kok banyak jemaat nggak ngasih perpuluhan ke gereja? Lah, saudara kan bisa bikin ini. Bikin kuesioner. Kenapa nggak ngasih perpuluhan? Tidak tahukah? Mengerti firman kah? Atau gimana? Loh, itu bisa. Ternyata lah perlu kita khotbahi lagi. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa tahu kualitas rohani maupun kuantitas jemaat kita. Nah, misalnya absensi ini juga adalah salah satu cara. Berapa jumlah rata-rata kehadiran gereja kita? Nah, itu kan nanti bisa ditindaklanjuti dengan apa? Perkunjungan, besuk atau visitasi itu. Ya kan? Itu bisa ditindaklanjuti nanti Bapak Ibu. Nah, betapa pentingnya ya kita membuat riset. Nah, gimana Pak Lukas kalau riset pertumbuhan gereja? Ya, arahkan kepada mengapa gereja kita tidak bertumbuh. Oke, tentu saja nanti kita akan lihat prinsip-prinsip yang bisa kita lakukan. Tapi ini prinsip ini penting karena saya tidak mencantumkan dalam prinsip-prinsip selanjutnya. Walaupun itu sebetulnya sangat perlu. Ya. Nah, yang kedua, kepentingan dari riset itu adalah mengetahui sejauh mana kebutuhan jemaat. Nah, ya toh, kebutuhan jemaat untuk bertumbuh. Tuh. Apa yang dibutuhkan? Tuh, macam-macam ya Bapak Ibu, riset kita bisa buat tentang pacaran, tentang apa yang jemaat ingin dengar dari firman Allah. Lupa Lukas nanti kita menyenangkan jemaat atau tidak. Misalnya contohnya tentang pernikahan. Oh, mereka belum mengenal pernikahan secara benar. Kabar mempelai misalnya. Ya, apakah jemaat sudah tahu tabernakel? Nah, di riset. Lalu kebutuhannya kalau gitu diulangi lagi nih pengajarannya dalam bentuk yang seperti ini. Apa yang menyebabkan mereka tidak tahu? Nah, apa perlu gambar, apa perlu peragaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nanti kita akan tahu Bapak Ibu. Setelah tahu, dengan adanya riset, kita bisa kemudian membuat ya apa rencana. Rencana untuk apa? Solusinya gimana nih? Buat perencanaan. Ya, jadi gereja kita ini benar-benar tahu kita ya perkembangannya. Nah, kita kan enggak melakukan itu.
di gereja kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Jarang kita lakukan. Nah, ini ternyata sekolah minggu perlu pelatihan guru-gurunya. Ternyata ini perlu song leadernya dilatih. Nah, itu perencanaan setelah ada riset. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, saya berharap kita diberkati dengan prinsip yang disampaikan oleh Bapak McGavran. Ya, jadi harus ada riset yang diperbuat. Nah, kalau misi tentu saja risetnya gini. Apakah ada orang Kristen di sana? Apakah ada gereja di sana misalnya? Apakah budaya latar belakang mereka di riset itu semua? Ya, saya nggak membicarakan soal misi ya Bapak Ibu karena bukan itu tujuan kita. Ya, ada sendiri nanti. Tetapi Pak McGavran itu menyadari bahwa riset itu sangat penting. Ya, oke. Sekarang di gereja kita juga ada itu di GPT, ya, litbang itu, ya, penelitian dan riset, ya, itu ada tuh. Oke ya, Bapak Ibu. Yang ketiga, jadi yang pertama adalah Allah menghendaki bahwa orang-orang yang jauh dari Tuhan ditemukan kembali, menyadari riset pertumbuhan gereja itu penting. Nah, yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana khusus berdasarkan fakta yang ditemukan dari riset ini. Nah, memang kita harus membuat perencanaan, Bapak Ibu. Mengambil inisiatif, menetapkan sasaran, dan mengembangkan strategi pemberitaan Injil. Nah, ini tidak kita lakukan juga di gereja kita. Ya toh? Kita nggak punya rencana-rencana, yang penting aku berserah. Tuhan, pokoknya terserah Tuhan aja. Ya. Nah, ada baiknya Bapak Ibu kita mengembangkan rencana-rencana. Tuh. Ya. Perencanaan setahun ini. Rencana-rencana misalnya judul khotbah-khotbah. Apa yang mau dicapai. Pelatihan-pelatihan. Perbaikan-perbaikan organisasi gereja. Keuangan gereja. Ya, apalagi perbaikan gereja secara fisik. Betul toh? Mau gereja dari dulu sampai sekarang tidak punya toilet, kamar mandi itu siapa coba? Jemaatnya kencingnya itu di bawah pohon semua gitu. Lah ada Bapak Ibu. Ya, ya sudah pokoknya akhirnya ya apa? Itu loh. Saya hanya ingin memberi satu contoh saja. Kenapa gereja kita kok tidak? Nah, kalau Bapak Ibu adalah gembala-gembala, cobalah buat perencanaan-perencanaan. Nah, sudahkah diteliti di kaum wanita? Ya, di kaum muda, di sekolah minggu, di umum, ibadah raya, di PA. Saya mau bikin rencana nih. Tahun ini ada pengajaran tabernakel. Saya rencanakan yang ikut 80% dari jumlah jemaat. Loh gitu loh. Lalu kita mulai menetapkan sasarannya itu 80% jemaat. Lalu kembangkan strateginya. Gimana supaya jemaat datang? Ya kan? Kita kan nggak pernah melakukan itu. Pokoknya disiarkan, datang puji Tuhan, nggak datang ya dikhotbahin gitu toh. Nah, kenapa Bapak Ibu kita nggak seperti prinsipnya Bapak McGavran ini? Ya, saya kasih contoh satu ya, yang praktis ya. Nah, saya kasih contoh satu tuh. Nah, oke. Tidak harus dicontoh ya, Bapak Ibu. Ya, yang penting ya saya kasih contoh saja. Oke. Jadi misalnya nih ya tahun ini. Nah, tahun ini di gereja saya misalnya itu PA target saya adalah kehadiran 80% dari jemaat. Ya, anggap aja ya atau 50% aja. Nah, itu kurang lebih
100 orang. Kalau jemaatnya 200 orang. Gitu ya. Loh, sekarang PA-nya berapa misalnya? Waduh, sekarang masih 25 orang, Pak. Ya. Biasanya kalau PA sama minggu banyak mana ibadah, Pak? Bangun? Minggu. Nah, itu minggu bisa 200 loh. Tapi kalau PA 25 orang, ngeri nggak sih? Loh itu loh, ngeri, perbandingannya ngeri. Nah, gimana? Kita sudah riset. Loh kok tahu, Pak, ini, Pak? Ini hasil riset. Hasil riset, Bapak Ibu. Kok tahu hasil riset? Lalu pertanyaannya adalah diriset lagi. Mengapa jemaat enggan datang PA? Nah, itu kasih alasan-alasan kan mesti. Oh, jamnya kurang, jamnya nggak cocok. Pulang kerja misalnya PA-nya jam 5. Jemaat itu ternyata rata-rata gereja saya. Dulu saya PA sore, ternyata jemaat saya itu rata-rata pulangnya itu jam 5.30. Loh ya nggak nyampe lah. Loh, itu loh. Ini saya kasih contoh aja Bapak Ibu. Akhirnya saya mengubah. Nah, yang kedua, ada yang ngomong tidak menarik. Ngantuk. Ya kita nggak apa-apa, jangan marah ya. Dengar firman Tuhan kok ngantuk. Berdosa kalian di hadapan. Janganlah, biar aja lah. Ya kita yang introspeksi diri. Jangan-jangan memang tidak menarik. Tuh, jangan-jangan memang ada yang ngomong tidak sesuai kerinduan. Tidak sesuai kerinduan atau tidak sesuai judulnya itu nggak cocok untuk saya. Ya nggak apa-apa, biar aja. Namanya juga riset Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru langkah ketiga saya buat rencana. Oh, kita buat menarik. Loh kan gitu. Kenapa tidak? Oh, jemaat harus, lah jemaat kan nggak semua dewasa rohani. Untuk mencapai kedewasaan itu kan ada cara, jalan. Saya kasih contoh, Bapak Ibu misalnya ada anak, kita punya anak tuh, tidak suka makan sayur. Saya termasuk. Mami saya nggak kurang akal tuh. Ya toh. Anak kecil nggak suka makan sayur. Sayurnya dicacah sama mama saya. Dicampur dengan daging, lalu dibikin bola-bola begini. Dibikin bakso itu ya, bola-bola gitu. Tapi ada sayurnya itu. Saya makan lahap. Enak ya? Enak. Mami saya cuma tersenyum. Ada wortelnya di dalam. Ada sawinya di dalam. Lah kita kok kalah sama anak-anak. Ya kan? Lama-lama ketika mereka mulai dewasa ditingkatkan. Sayurnya di sayur yang enak. Enak ya ternyata. Makin lama makin memahami pentingnya makan sayur. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah kita ini kadang-kadang enggak ya. Wes pokoknya harus jemaat itu. Nah ya jadi dengan penelitian ini kita tahu. Oh ya misalnya nih ya. Jamnya mereka pulang 5:30. Lah kenapa kok enggak kita bikin ibadah kita jadi jam 7. PA saya sekarang jam 7 sampai jam 20.30. Loh, begitu loh. Tidak pulang kemalaman, mereka tidak kehilangan. Saya kasih tahu mereka, penting PA ini. Supaya kita makin dewasa. Yang tidak menarik, apanya? Dibuat lebih menarik. Yang bikin ngantuk, apanya? Dibuat tidak mengantuk. Ya kan? Lah kenapa kita nggak mau menyelidiki Bapak Ibu? Kita merasa selalu kita ini paling bagus. Gitu. Ya, padahal memang perlulah perbaikan-perbaikan. Nah, dengan riset, lalu perencanaan jadi lebih baik. Misalnya dibuat menarik. Bukan berarti kita kalah dengan jemaat, tidak. Ya, judulnya dibuat menarik. Penyampaiannya dibuat menarik. Bahannya dibuat menarik. Khotbahnya dipasang PPT. Seperti saya kalau ngajar ini. Ya kan? Dibikin menarik. Ada PPT-nya, ada video.
Ada gambar-gambar tabernakel, kalau itu tentang tabernakel. Ada peragaan, dan sebagainya. Bisa, Bapak Ibu. Nah, semua ini dari riset kemudian direncanakan. Oke ya, Bapak Ibu. Oh, saya bikin rencana 3 bulan. Bulan pertama apa? Ini 3 bulan. Ada rencana 3 bulan, ada rencana 6 bulan. 6 bulan kemudian apa goalnya? Lalu ada 1 tahun. Apa goalnya? Ya, saya berusaha seperti itu Bapak Ibu, sehingga khotbah-khotbah pun begitu. Ya, sehingga kita bisa lihat itu tujuan kita mau kemana. Ya, oke ya Bapak Ibu, ini hanya contoh supaya kita tidak hanya teori aja ini. Kalau teori aja repot nanti. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, memang membutuhkan waktu, tenaga, pemikiran. Tapi gereja kalau mau bertumbuh, ya ini prinsip-prinsip pertumbuhan gereja menurut Bapak McGavran. Pak, yang di bawah itu strategi PI, itu PI apa ya Pak? Pemberitaan Injil, Bu Stefani. Oh ya, makasih Pak. Pemberitaan Injil ya. PI itu pemberitaan Injil ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan sedikit ya, atau istirahat dulu aja ya, sudah jam 11 nih. Ya, kita istirahat dulu aja. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita istirahat 5 menit ya Bapak Ibu. 5 menit aja. Kalau di jam saya sekarang jam 11. Jadi, ya. Kita lanjutkan ya. Baiklah ya. Nah, kita akan melihat perkembangan cek 1, 2, 3. Suara saya sudah kedengaran, teman-teman? Ya, Pak. Oke, Jelas, terima kasih. Pak. Jelas. Jelas ya. Nah, ini perkembangan pengajaran pertumbuhan gereja. Jadi bukan dari gereja kita sebetulnya ya. Tahun 65 itu di sebuah sekolah teologi di Pasadena, Amerika. Ya, Pasadena itu California. Ya, Fuller Theological Seminary itu mengundang McGavran menjadi pendiri sekaligus dekan pasca sarjana dari School of World Mission. Jadi tahun 65 itu sebuah sekolah teologi di Amerika sana, namanya Fuller Theological Seminary, itu mengundang Pak McGavran ini menjadi pendiri sekaligus dekan. Dekan itu ya wakil ketua gitu, tapi di bidang pasca sarjana ya ini School of World Mission. Jadi sekolah misi dunia, begitu. Sekolah misi dunia. Apa Pak pelajarannya? Pelajarannya adalah melatih misionaris-misionaris untuk memberitakan Injil. Ya, begitu. Ya, biasanya yang ikut ya pendeta-pendeta tapi seringkali. Nah, kemudian tahun 1972 McGavran memulai kelas pertumbuhan gereja. Nah, baru tahun 72 maka muncullah mata pelajaran pertumbuhan gereja atau church growth. Ya, pertumbuhan gereja di Fuller bersama dengan, nah ini pasti kenal nih, pasti pernah dengar. Pendeta Dr. Peter Wagner. Juga orang Amerika. Yang kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh pertumbuhan gereja. Oke, Bapak Ibu. Ya, sebentar ya Bapak Ibu, coba ya saya sayang saya nggak siapkan foto-fotonya. Nah, itu lain kali saya akan coba browsing, tapi gampang lah. Bapak Ibu bisa membrowsingnya sendiri. Peter Wagner, kalau saya nggak salah dia sudah meninggal dunia. Tahun 2000 persis, 1999 dan 2000, ya kalau saya nggak salah ya tahun 2000, betul tahun 2000, itu beliau berkhotbah di pertemuan Pentakosta tahun berapa ya, 2000-an begitu atau 99 ya.
Dan saya hadir di sana. Pentakosta sedunia di Indonesia. Nah, salah satu tokohnya Peter Wagner. Tapi juga dia selalu mengajar di Indonesia, Bapak Ibu. Sampai punya sekolah, Peter Wagner sendiri punya sekolah. Ya, teman saya sekolah di sana. Ya, kalau saya nggak salah ada di Batam sekolahnya. Tapi sekarang sudah nggak ada, kelihatannya tutup. Ya. Karena beliau juga meninggal. Nah, Peter Wagner ini adalah salah satu tokoh pertumbuhan gereja, Bapak Ibu. Banyak sekali buku-bukunya. Ya, saya tadi kok lupa ya, nggak mempersiapkan buku-buku, Bapak Ibu. Tapi ada ya, buku-bukunya ada. Nanti minggu depan lah saya tunjukkan, atau saya akan tuliskan ke beberapa kepustakaan yang saya gunakan. Karena kali ini belum. Ya, begitu ya. Jadi bekerja samalah dengan Peter Wagner ini. Ya, sangat terkenal Bapak Ibu Peter Wagner dibanding dengan McGavran sendiri. Nah, kemudian tahun 1975 Fuller Theological Seminary membuka kelas Doctor of Ministry atau disingkat D.Min, Doctor of Ministry untuk pertumbuhan gereja. Nah, kemudian kelas-kelas ini menghasilkan pemimpin-pemimpin gereja dalam gerakan pertumbuhan gereja, di antaranya Bapak Pendeta Elmer Towns, Ken Hunter. Elmer Towns sangat terkenal, ya sangat terkenal nih Bapak Ibu. Bukunya juga banyak di Indonesia, tulisan-tulisannya. Kemudian Ken Hunter, John Fagan, ya ini kurang. Nah ini John Maxwell, Bapak Ibu tentu sangat kenal ya. Semoga sih nggak semua, tapi biasanya John Maxwell lebih kepada leadership atau kepemimpinan gereja. Nah, dia juga merambah kepemimpinan di perusahaan-perusahaan, Bapak Ibu. Terkenal dengan equipnya. Nah, nih. Contohnya salah satu Petra itu. Universitas Petra itu pakai John Maxwell. Universitas Petra Surabaya. Kemudian ini Rick Warren. Ini booming 2000 kemarin kan barusan 2000 berapa itu ya? 9 atau 2008 dengan purpose driven church. Driven purpose ya. Church driven purpose. Gereja yang digerakkan dengan tujuan. Rick Warren ini. Ya, gerejanya besar dan banyak jemaatnya bertumbuh. Ya ini Rick Warren. Dengan sangat terkenal juga ini. Gereja-gereja banyak yang menggunakan ini ya Bapak Ibu. Namanya gereja bertumbuh dengan tujuan. Church driven purpose. Kemudian Bob Logan, kemudian Bill Hybels. Nah ini kalau Bapak Ibu suka baca buku leadership, nah ini sering muncul ini nama ini. Ya. Kemudian betul ya Bill Hybels. Oh sorry, ini bukan Bill Sullivan. Saya pikir ini panjang masih aneh. Kemudian Ladd Anderson, tapi Bill Hybels juga salah satu tokoh, Bapak Ibu, lulusan juga di Fuller. Kemudian Ladd Anderson, Paul Ford, kemudian Eddie Gibbs. Nah ini yang sangat terkenal, saya kira yang bukunya ada di Indonesia, selain dari Pak Peter Wagner ya, Elmer Towns, John Maxwell, Rick Warren, nah Bill Sullivan itu ya sering muncul. Dan beberapa lagi kemudian tokoh-tokoh kemudian. Ya, nanti saya tunjukkan. Nah, Bapak Ibu, jadi pertumbuhan gereja dapat disimpulkan begini nih. Ya, supaya kita setelah melihat sejarahnya, kita harus memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya harus tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip pertumbuhan gereja itu sendiri. Yang pertama adalah pengajaran yang didasarkan Alkitab. Jelas ya? Jadi jangan sampai pertumbuhan gereja kita tidak didasarkan Alkitab. Misalnya mengejar jumlah jemaat. Apakah itu yang dikatakan Alkitab? Tidak. Ya. Ya. Misalnya
dengan cara-cara yang tidak alkitabiah. Ya, mempropaganda, nawarkan kekayaan. Bukan itu. Ya, toh? Bukan itu ya, Bapak Ibu. Jadi pengajaran yang didasarkan Alkitab, baik dasar Alkitabnya, tujuannya sesuai Alkitab, caranya sesuai Alkitab, penyampaiannya sesuai Alkitab, motivasinya sesuai Alkitab. Gitu ya. Jadi pengajaran apapun itu yang benar harus didasarkan Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, definisinya tentang pertumbuhan gereja. Ya. Tentang pertumbuhan gereja. Jadi pengajaran ini berbicara tentang bagaimana gereja itu tumbuh seperti gambar di samping kanan ini. Seperti tanaman itu tumbuh, bagaimana bisa tumbuh? Disirami, dikasih pupuk, gitu kan? Dijaga, tidak dibiarkan tumbuh liar. Betul ya? Jadi berdasarkan Alkitab, yang kedua tentang pertumbuhan gereja itu. Itu menyangkut prinsip-prinsip Alkitabiah. Jadi kalau gitu isinya harus tentang pertumbuhan gereja. Di luar itu bukan pengajaran pertumbuhan gereja. Jadi apa yang kita pelajari Pak Lukas? Ya bagaimana gereja itu bertumbuh secara kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan Alkitab. Oke, yang ketiga. Nih, untuk menjangkau mereka yang terhilang. Jadi tujuan, goalnya adalah menjangkau orang-orang yang terhilang. Ya, paham ya Bapak Ibu? Jadi bukan ngambili dombanya gereja lain. Tujuan dari pengajaran ini adalah menjangkau mereka yang terhilang. Dengan demikian menumbuhkan gereja. Baik secara kualitas maupun kuantitas. Loh kok bisa? Nanti kita akan bahas. Tapi yang kedua, menumbuhkan gereja Tuhan. Baik kuantitas maupun kualitas. Makanya tidak ada kata menumbuhkan jumlah jemaat. Enggak. Tapi menumbuhkan gereja. Nah, paham ya Bapak Ibu? Yang ketiga, memperluas kerajaan Allah. Bukan kerajaan sendiri, tetapi kerajaan Allah. Bukan pengikutnya Pak Bangun misalnya gitu loh. Ya. Jadi, ayo harus ikut saya gitu ya. Nah, bukan, tapi mengembangkan kerajaan Allah. Nah, kita kan sering mengembangkan kerajaan kita sendiri. Lupa bahwa kita itu mengembangkan kerajaan Allah. GPT itu salah satu dari gereja-gereja ya Bapak Ibu. Mengembangkan kerajaan Allah, bukan kerajaan GPT juga. Dengan mengembangkan GPT, kita ingin mengembangkan kerajaan Allah. Itu. Jangan menggeser kerajaan Allah. Tujuan utama. Pemerintahan Allah di bumi. Yang terakhir, tujuan yang paling penting bermuara pada kemuliaan Allah. Tuhan yang dimuliakan. Bukan si A, si B, bukan si C, bukan gereja kita. Tapi Tuhan yang dimuliakan. Nah ini adalah definisi yang saya buat berdasarkan seluruh sejarah dan prinsip-prinsip dan buku-buku pertumbuhan gereja. Dan tentu saja Alkitab nomor 1. Ya Bapak Ibu. Ya karena Alkitab mengajarkan demikian. Tujuannya adalah menjangkau yang terhilang. Menumbuhkan pekerjaan Tuhan. Memperluas kerajaan Allah. Dan akhirnya kemuliaan Allah saja. Bagi dia segala hormat, pujian, kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Gitu ya. Jangan sampai akhirnya yang dimuliakan justru kita gitu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Tinggal setengah jam. Waduh kok tinggal setengah jam ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan saya akan lanjutkan aja dengan dasar Alkitab ya. Ya saya lanjutkan aja, tidak apa-apa. Sedikit.
dengan dasar Alkitab. Oke. Nggak ada pertanyaan ya? Saya lanjutkan sedikit dengan dasar Alkitabnya. Oke. Ya. Ya. Tolong Bapak Ibu catat ya ini dulu ya. Jangan lupa dicatat baik-baik itu. Jadi pertumbuhan gereja itu bukan pada prinsipnya bukan saudara kita hanya memikirkan gereja kita makin besar, jemaatnya makin banyak gitu. Bukan hanya itu. Juga bukan hanya kualitas kita lebih baik ya. Yang menilai itu loh siapa. Kalau kita merasa kita lebih baik, lebih rohani, lebih kan jadi sombong ya. Jangan-jangan bukan makin dewasa, kesombongan rohani menunjukkan kita makin tidak dewasa secara kualitas. Tidak bertumbuh sebetulnya. Bertumbuh merosot, bukan bertumbuh memuliakan Allah. Makanya itu saya omong pada akhirnya harus kemuliaan Allah. Oh, gereja kita ini jemaatnya dewasa rohani. Ya. Mempelai perempuan Tuhan yang sudah sempurna. Wah, ini kan ya, gereja lain jelek. Nah, kan kalau gitu saudara pertanyaannya bertumbuh baik atau enggak sih sebetulnya? Nah, kalau kita jatuh kepada kemerosotan kesombongan, yang merasa diri paling baik, saya khawatir Bapak Ibu sebetulnya kita tidak bertumbuh ke arah yang baik. Bertumbuh ke arah yang baik, bertumbuh serupa dengan Kristus kualitasnya. Nah, itu penting sekali. Jadi penting ya, saya sudah sampaikan tadi paling tidak ada berapa pokok ini. Pokok yang pertama, pengajaran pertumbuhan gereja harus didasarkan Alkitab 1. Pengajaran pertumbuhan gereja berisi tentang pertumbuhan gereja itu dan prinsip-prinsip Alkitabiah. 2. Yang ketiga adalah pertumbuhan gereja itu menjangkau mereka yang terhilang. Ya, tujuannya menumbuhkan gereja, memperluas kerajaan Allah. Dan akhirnya, nah ini yang ketiga ya, pada akhirnya bermuara kepada kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan yang dipermuliakan, bukan gereja kita, bukan kita, bukan Peter Wagner, bukan GPT, tapi Tuhan yang dipermuliakan. Nah ini kita harus waspada betul. Ya, jangan lupa 3 prinsipnya ya Bapak Ibu. Yang pertama penjangkauan jiwa-jiwa. Tadi kalau McGavran loh, prinsip McGavran. 2, adakan riset. Yang ketiga wujudkan hasil riset di dalam rencana-rencana untuk pengembangan ke depan. Nah, itu. Oke, jadi itu penting sekali. Ya. Oke. Jadi jangan lupa ini. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk dasar Alkitab bagi pertumbuhan gereja. Nah, dasar yang pertama Bapak Ibu ada di dalam Matius 18 ayat 19-20. Tadi udah dibacakan tuh ya. Ya, kita baca sama-sama walaupun dimatikan. 1, ya lihat aja di depan Bapak Ibu sudah saya tulis semua. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi di sini gini Bapak Ibu. Kalau saya gambarkan dengan bagan, nanti silakan digambar juga boleh. Ya, murid diperintahkan untuk memuridkan. Ya. Betul ya? Menjadikan bangsa-bangsa lain memuridkan. Nah, memuridkan ini kan ada prosesnya. Nah, prosesnya adalah memuridkan. Betul ya? Murid menjadikan orang lain murid Kristus.
Murid Kristus menjadikan orang lain murid Kristus. Ini tambahkan Kristus ya Bapak Ibu. Dengan cara apa? Ayatnya dengan jelas. Memberitakan Injil dulu. Ya kan? Supaya percaya Yesus. Terima Yesus. Menjadi murid Yesus. Lalu membaptisnya. Yang belum dibaptis, ya segera dibaptis. Gitu ya. Mengambil keputusan untuk baptisan air. Orang yang mengambil keputusan baptisan air kan sudah harus kenal Yesus. Makanya beritakan Injil dulu kan gitu. Lalu ajarlah mereka. Nah, pengajaran di bagian akhir. Pengajaran inilah proses mendewasakan, memuridkan. Jadi tiga-tiganya ini termasuk proses memuridkan Bapak Ibu. Nah, ketika murid ini sudah didewasakan, maka murid yang ini, sorry. Murid yang ini harus memuridkan orang lain. Maaf, seharusnya gambarnya ini memuridkan bawahnya lagi. Ngerti ya maksud saya? Artinya ini sudah dewasa, Bapak Ibu. Murid-murid kumpul dengan murid-murid namanya apa? Gereja. Gereja memuridkan orang-orang, kemudian banyak orang kumpul jadi apa? Gereja. Yang terjadi apa? Pertumbuhan, Bapak Ibu. Baik kualitas maupun kuantitas. Jadi di Matius 28 itu ada pertumbuhan kualitas, kuantitas. Loh maksudnya Pak Lukas? Nah, coba perhatikan. Saudara lihat ya, murid ini pertumbuhan kan? Kalau murid ini bisa memuridkan orang lain, dia pasti sudah bertumbuh melewati bagian ini, Bapak Ibu. Paham ya? Kalau gitu ini sudah dewasa dong, sudah memuridkan. Pertumbuhan kualitas. Kalau murid ini memuridkan ini, kuantitasnya 1 murid atau 2 murid sekarang. Tadinya 1, sekarang 2 kuantitas juga. Kalau murid-murid yang ini dikumpulkan jadi gereja dong. Memuridkan murid banyak jadi gereja. Pertumbuhan gereja namanya. Gereja yang dewasa memuridkan orang-orang untuk percaya Yesus dan menjadi gereja Tuhan. Nangkep ya? Gereja yang dewasa secara kualitas bertambah secara kuantitas. Sebentar. Jelas Bapak Ibu penjelasan saya ini? Saya ulangi lagi dengan penjelasan saya. Sebentar. Jelas gak penjelasan saya ini? Atau membingungkan Bapak Ibu? Bagaimana Pak Wisnu? Jelas Pak Wisnu? Oh, jelas Pak. Jelas ya? Jelas. Ya. Nah, ya wis lah jelas. Saudara mencatat sendiri, tetapi saya memberikan penjelasan berikutnya. Nah, tuh. Jadi inilah langkah mendewasakan. Hanya gereja yang dewasa, gereja yang memenangkan jiwa-jiwa. Artinya apa? Artinya kalau gitu bukan hanya pertumbuhan gereja itu kualitas, tapi kuantitas. Bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas. Karena yang mendewasakan adalah gereja yang berkualitas. Gereja yang dewasa yang bisa mendewasakan, membimbing orang lain. Artinya apa? Artinya dalam proses pemuritan itu terjadilah kedewasaan. Kualitasnya meningkat. Nah, makanya di sini 3 ini dibutuhkan. Oke ya, saya lanjutkan aja dengan ini. Nah, yang saya terangkan tadi, saya tuliskan sekarang. Mengapa sih Matius ini menjadi dasar bagi pertumbuhan gereja? Ya iya, adalah kehendak Tuhan agar semua bangsa menjadi murid-murid Tuhan. Yang pertama, jelas ini adalah dasar dari pertumbuhan gereja. Kenapa? Karena kehendak Tuhan agar semua bangsa, dalam terjemahan bahasa Yunani itu bukan dikatakan laos. Laos itu bangsa Bapak Ibu. Tapi menggunakan bahasa Yunani etne. Ada enggak di sini ya? Etne. Oh enggak ada ya. Saya sengaja enggak nuliskan. Kalau senang bahasa Yunaninya bangsa itu laos. L-A-O-S. Sedangkan bahasa Yunani suku itu etne. Makanya jadi bahasa Indonesia etnis. Jadi kalau dibaca sebetulnya bukan begini. Pergilah jadikanlah semua bangsa. Tidak.
Pergilah jadikan semua suku bangsa. Suku-suku bangsa menjadi muridku. Nah, artinya apa? Artinya Tuhan itu meminta Bapak Ibu bahwa gereja harus bertumbuh secara kuantitas. Lah kan semua suku bangsa kuantitasnya bertambah, tapi juga kualitasnya bertambah. Lo kok tahu Pak Lukas? Tadi udah saya sebutkan. Gereja yang mendewasakan adalah gereja yang dewasa. Tuh. Kualitasnya juga bertumbuh. Oke ya. Jadi mengapa ini dasar? Karena memang kehendak Tuhan agar kita ini bertumbuh secara kuantitas sekaligus kualitas. Yang kedua, jelas gereja ini bukan hanya di Yerusalem, tapi sampai ke ujung bumi. Kita harus bertambah, Bapak Ibu. Kita harus berkuantitas, tapi juga berkualitas kalau mau bertambah. Jadi ini kehendak Tuhan. Jadi pertumbuhan gereja adalah kehendak Tuhan sendiri. Kalau Tuhan nggak pengen bertumbuh, baik kuantitas kualitas, ya sudah Tuhan akan ngomong, kalian kumpul aja di Yerusalem ya, nggak usah cari jiwa gitu kan. Halo, betul ya? Kalian nggak usah berkembang, cukup di Yerusalem aja udah. Kita kumpul-kumpul ya. Nanti makan-makan, bagi pengajaran cukup sampai di sini saja gitu. Kan ya tidak. Tuhan suruh, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Oke ya. Nah, jelas gereja bukan hanya di Yerusalem, tapi sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat 8. Ya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yehuda, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Ada perintah untuk berkembang, bertumbuh. Baik kualitas maupun kuantitas. Yang ketiga, Bapak Ibu, sesuai dengan inti prinsip pertumbuhan gereja yang telah diusulkan McGavran dan para pendahulunya kan gitu. Jadi secara jujur ya Matius pasal 28 ini sesuai karena memang McGavran mengutip Matius 28 sebagai prinsip-prinsip dari pertumbuhan gereja. Oke, Bapak Ibu sampai di sini bisa paham dan apakah ada pertanyaan? Ini cepat termasuk. Ya. Kalau tidak, waduh, Efesusnya agak susah nih. Saya lanjutkan di depan aja saudara-saudara ya. Karena waktunya sangat singkat untuk melanjutkan. Tapi dari ini Bapak Ibu jadi coba inilah salah satu dasar ayat dari pertumbuhan gereja. Saya hanya akan menyampaikan 2 ayat saja. Sedangkan ayat-ayat lain masih banyak. Misalnya Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 tadi sudah saya kutip di dalam pasal Matius ini. Jadi inti pertumbuhan gereja adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau gereja kita nggak bertumbuh, ya kita salah sama Tuhan. Walaupun yang menumbuhkan Tuhan. Tetapi usaha-usaha kita diminta oleh Tuhan. Pelayanan kita diminta oleh Tuhan. Kesungguhan kita menggumuli, merindukan, diminta oleh Tuhan. Jangan lupa Tuhan memang yang menumbuhkan gerejanya. Tetapi kita diminta untuk pergi. Pergi, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Kita diminta untuk baptis. Kita diminta untuk ajarlah mereka. Supaya murid bisa memuridkan orang lain. Tuhan memang akan menumbuhkan gerejanya. Tapi kita diutus sebagai saksi. Bersaksi. Menjangkau banyak orang. Artinya apa? Gereja harus kita kembangkan. Jemaat harus bertumbuh. Dan tugas kita ya, tugas semua, bukan hanya gembala ya Bapak Ibu. Saya kira tugas seluruh warga gereja. Gembala, diaken, mau disebut majelis, tua-tua, imam-imam, semua jemaat harus mengarah ke sana. Kalau gitu ini juga perlu diajarkan ya Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Berkaitan dengan pendahuluan, sejarah, definisi, tolong dihafalin ya definisinya. Nah, jangan lupa kelas keselamatan, hafalkan Efesus 2:8.
Ada pertanyaan? Tidak Bertanya, ada. Pak. Ya, silakan Pak Wisnu. Jadi waktu Tuhan Yesus itu ada di Israel waktu itu, dia kan memilih 12 rasul. Jadi dia tiap hari bertemu dengan mereka 12 rasul itu. Apakah itu sampai sekarang yang menjadi patokan buat kita untuk mendidik, misalnya kita mengumpulkan teman-teman yang belum mengenal Tuhan, kemudian kita didik mereka untuk memuridkan mereka. Apakah itu untuk zaman kita itu perlu untuk menjadi patokan buat kita, Pak? Ya, itu, Pak. Oke. Ya, tentu saja tidak secara hurufiah ya, Pak Wisnu. Memang betul, kalau menurut saya sih prinsipnya, Pak Wisnu. Prinsipnya. Makanya pemuritan itu prinsipnya itu adalah sebetulnya bukan hanya pemuritan, gereja juga begitu. Prinsipnya itu adalah bersama-sama bertumbuh. Prinsipnya itu bersama-sama bertumbuh. Jadi tidak harus setiap hari sih, Pak. Kalau setiap hari Pak Wisnu ketemu saya juga nanti lama-lama ya enggak ya sampai kapan gitu kan. Karena Yesus hanya menurut saya karena Yesus hanya 3,5 tahun, Pak. Bersama murid-murid, betul ya, gitu ya. Beda dengan saya dan Pak Wisnu misalnya, ini sampai kapan ya, gitu kan. Nah, cuman prinsipnya, Pak. Jadi prinsip bahwa pentingnya persekutuan. Prinsip pentingnya intensitas juga bertemu. Bagaimana kita bisa mengajar, memberitakan Injil, mengajar ya terutama. Kalau kita memuridkan ya, kalau kita nggak ketemu, Pak. Gitu. Jadi ada prinsip apa? Intensitas, kesetiaan, bersama-sama. Satu, ada prinsip pertemuannya itu loh, persekutuannya itu loh. Di sekitar firman Allah, doa, dan kehidupan sehari-hari. Nah, itu prinsip yang kedua. Jadi kita hadirnya itu hadir membumi dengan kehidupan sehari-hari. Makanya gereja kan juga gitu, Pak. Walaupun cuma intensitasnya 1 minggu, kalau di GPT itu 3 kali ya, Pak. Tuh, ibadah raya, ibadah dan waktunya juga 2 jam. Nah, diharapkan dengan intensitas itu kesetiaan mereka, nah bahan kita juga membumi gitu. Menjangkau kehidupan sehari-hari, pergumulan kita. Kemudian yang ketiga itu prinsip apa ini? Pembinaan yang bersifat personal. Nah, itu juga perlu. Nah, gereja-gereja kadang-kadang tidak. Nah, jadi kalau itu membumi yang saya maksud kebutuhan sehari-hari, kehidupan sehari-hari, itu kan perlu waktu sih gitu. Nah, itu yang kurang, Pak. Nah, kita lebih banyak di mimbar 2 arah gini. Kita lupa untuk menjangkau ke bawah-bawah. Nah, itu loh. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya bagaimana ya kalau kebaktian raya, masalah pekerjaan jemaat kita kan nggak tahu. Nah, itu butuhnya. Makanya untuk mengalokasi 3 hal ini, prinsip-prinsip ini, maka dibentuk kelompok kecil itu, Pak. Cell group, apapun namanya. Family altar, kelompok-kelompok kecil. Sel-sel itu, Pak, ya. Ya, supaya kehidupan sehari-hari tercover di situ. Misalnya pergumulan kehidupan sehari-hari, bagaimana menjadi berkat di tengah kerjaannya, bagaimana, nah itu lebih efektif sih memang. Walaupun, dengarkan saya ya semua ya, pemuritan tidak sama dengan kelompok kecil. Kelompok kecil kalau tidak ada ini, ya, dan ini di dalam mengajar nanti ada kecil-kecil, Pak. Nah, itu juga bukan pemuritan namanya. Kalau tidak memuridkan. Memuridkan itu kan mengajar, melatih, memberi kesempatan, Pak, soalnya. Supaya dia murid ini yang sudah dilatih memuridkan orang lain lagi. Nah, gitu. Memuridkan A, B, C gitu. Nah, itu. Nah, itu sebabnya itu saya kira begitu. Nah, memang kalau pengen letterlek, Pak, jadi murid Yesus yang 3,5 tahun, ya sekolah Alkitab itu, tinggal di sekolah Alkitab itu. Nah, tapi begini Pak Wisnu, kita bisa melihat hal yang lain lagi. Hal yang lain adalah itu bisa dipahami dengan sisi yang lain. Ini yang saya ingin sampaikan. Bahwa kehidupan Pak Wisnu, saya
Bukankah kita juga mengikut Yesus ini setiap hari? Nah, tinggal Pak Wisnunya, saya dan semua murid Yesus, semua murid Salem ini, apakah setiap hari kita mengikut Yesus enggak gitu? Baca Alkitab, komunikasi dengan Tuhan Yesus dalam doa, membaca firman Tuhan berarti mendengar suara Tuhan Yesus, betul Pak? Melaksanakan firman-Nya berarti berjalan bersama Yesus, baik di kantor, di gereja, di masyarakat yang kita tinggali. Bukankah ini juga perjalanan dengan Yesus terus-menerus? Yang terakhir bersinar, Pak. Karena Yesus di dalam kita bersaksi keluar. Bisa nangkap ini, Pak? Yang satu tentang prinsip-prinsip pemuritan yang tadi saya sampaikan, yang sisi ini adalah penafsiran secara ya khotbah gitu, homilia, secara ya penafsiran secara prinsip juga, tetapi lebih kepada khotbah yang kita hidupi gitu. Jadi sebetulnya kita ini ya hidup bersama Yesus kan tiap hari. Setuju ya ini ya? Gitu ya. Jadi kalau gitu mari kita terus dengan Tuhan Yesus, jangan hanya cuma Minggu ya sama ibadah PA dan Selasa baru buka Alkitab. Mengikut Yesusnya itu terus gitu. Nah, dulu ada sebuah gerakan Bapak Ibu di Brasil. Kalau nggak salah di Brasil itu gerakannya itu namanya, kalau Bapak Ibu pernah lihat itu, nah, gerakannya begini. Nah, itu ini WWJD. Pernah nggak Pak ketemu huruf-huruf ini? Siapa yang pernah ketemu huruf ini? Biasanya di gelang. Ada ditempel di gelang. Topi, baju, dasi. Ini produk Kristen ya Bapak Ibu. Semua toko buku Kristen. Coba dicari nanti di toko buku Kristen. Ya ada di gelang, topi, baju, dasi, kaos. Tulisannya gini. WWJD. Ada yang dikasih titik, ada yang enggak. Pernah enggak? Enggak pernah. Kayaknya enggak pernah ya. Nah, ini sebetulnya ini adalah sebuah gerakan dari seorang pendeta di Brasil. Ini singkatan dari, ini mesti dikhotbahkan Bapak Ibu. Ini singkatannya What would Jesus do? WWJD. Nah, ini ada, ini pemuritan ini sebetulnya. Ini produk pemuritan Bapak Ibu. Dia mengatakan begini, ini kalau kita hidup murid, hidup sehari-hari harus dengan Yesus. Misalnya, jadi pertanyakan, katanya pendeta itu, tanyakan, kamu bangun tidur. Kalau Yesus bangun tidur, apa yang akan Yesus lakukan? Tuh. Kalau Yesus bangun tidur, kira-kira apa? Ya baca aja di Alkitab, pasti doa. Lah kita apa? Ngopi ya. Kalau enggak ngopi buka TV, kalau enggak buka WA ya. Kita buka HP, FB, Twitter ya. Nah, kalau Yesus berdoa. Nah, ini kemudian dipasang di gelang Bapak Ibu. Supaya jemaatnya itu ingat terus. Misalnya kerja. Kalau Yesus yang kerja, apa yang Yesus lakukan? Oh, jujur, Pak. Gitu. Nah, jadi ini untuk mengingat aja topinya, gelangnya, jasnya, jaketnya. Tapi ya itu namanya gerakan, Bapak Ibu. Namanya juga movement atau gerakan, selalu ada akhirnya. Selalu ada akhirnya. Ya, kemudian ditinggalkan orang. Ini produk-produk begini memang banyak. Juga, nah itu sama aja kan. KKR kita juga kan hanya sekedar movement atau momentum. Setelah itu lupa. KKR berapi-api. Nanti setelah KKR beripa-ipa gitu ya. Nah, yang penting seperti Pak Wisnu sampaikan. Bahwa sebetulnya yang paling penting itu hidup atau berjalan bersama Yesus. Seperti murid-murid. Nah, produk-produk itu hanya untuk mengingatkan kita, Bapak Ibu.
ya produk-produk pemuritan, ya, ibadah, KKR dan sebagainya itu untuk mengingatkan kita harus menghidupi ini loh. Nah, ya toh? Berarti apa? Belajar, berdoa, apa itu? Persekutuan dengan Tuhan Yesus. Persekutuan dengan Yesus. Apalagi pelayanan bersama Yesus. Melayani Yesus bersama Yesus. Apalagi bersaksi bersama Yesus. Ya kan? Kalau gitu ini apa? Persekutuan. Ya, yang tahu koinonia, pelayanan, diakonia, bersaksi, marturia. Sama saja Bapak Ibu. Ini kalau dari gereja-gereja Protestan senang pakai kata-kata ini. Ya. Tuh. Jadi ini yang disebut pemuritan sejati. Yang ditanyakan Pak Wisnu. Jadi seharusnya ya kita harus mengarahkan seluruh jemaat untuk hidup seperti ini. Bersekutu dengan Yesus setiap hari, bukan hanya 3,5 tahun. Melayani bersama Yesus yang dilayani. Lalu bersaksi tentang Yesus kepada banyak orang. Melalui hidup dan perkataan. Intinya kan itu aja Bapak Ibu. Pelayanan yang mengasihi, makanya kata-kata yang digunakan kan diakonia, pelayanan. Nah, kemudian di gereja-gereja kalau diakonia itu memberi janda-janda, padahal diakonia itu artinya pelayanan yang luas. Pelayanan di gereja, worship leader, berkhotbah, persembahan, mengangkat persembahan, mengangkat perjamuan kudus, ya, pelayanan sebagai suami dari keluarga, ya, suami dari istri, ayah dari anak-anak. Nah, itu kan pelayanan. Pelayanan di kantor, di pekerjaan, sebagai karyawan, sebagai pimpinan, pelayanan itu. Oke ya Bapak Ibu, saya kira demikian Pak Wisnu, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ada dua sisi yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Ya, baik sisi itu sisi, baik sisi itu sisi di dalam pemuritan yang saya sampaikan, kemudian ini yang lebih hakikat, yang lebih mendasar, kehidupan bersama Yesus. Memang kita hidup bersama Yesus. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita akhiri aja di dalam doa ya. Ada pertanyaan lain? Ya, minggu depan saya akan siapkan beberapa bagian ya dari buku-buku maksud saya yang saya gunakan. Oke, mari kita berdoa kepada Tuhan. Nanti Pak Wisnu akan memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak Wisnu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami boleh menyelesaikan kuliah untuk hari ini. Dan kiranya Bapak, semua yang kami dapat dari dosen kami, Bapak Lukas, boleh menerima dalam diri kami. Dan itu menjadi bahan buat kami Bapak, untuk kami renungkan, dan kami belajar Tuhan Yesus untuk mempraktekkan semua yang sudah kami dengar Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Bapak Lukas keluarga, saya percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memberikan yang terbaik buat keluarga Pak Lukas Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan untuk semua siswa, baik reguler maupun mendengar Tuhan dalam kuasa Engkau. Biarlah saat ini kami percaya bahwa bersama Engkau yang sudah mengawali, dan kami percaya Tuhan, Engkau mendidik kami hari demi hari, dan pada akhirnya Tuhan Yesus semuanya untuk kemuliaan nama Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Saat ini haleluya. Amin. Terima